Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di puasa yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nikmat kesempatan dan waktu, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam ya. Sehingga alhamdulillah pada hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini kita masih semangat dan konsisten menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya yang beriman, para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah, senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari menjelang berbuka puasa pada hari ini, saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua terkait dengan rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batiniah. Yang saya bagikan pada kesempatan sore hari ini adalah apa yang kemudian saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang atau yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Kita tahu bersama bahwa Imam Al-Ghazali adalah salah satu hujjatul Islam. Beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin itu yang mana isi kemudian hikmah-hikmah di balik amalan-amalan yang di dalam Islam, termasuk di dalamnya puasa ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang begitu banyak. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan adalah kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Kalau di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan, ini sunnah ya. Jadi kita memaksa untuk mengatakan ibadah puasa itu wajib padahal bukan di bulan Ramadan, itu tetap jatuh hukumnya sunnah. Nah, tapi ketika memasuki bulan Ramadan, nah hukum melaksanakan ibadah puasa itu menjadi wajib. Nah, kewajiban melaksanakan ibadah puasa ini itu ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa kepada orang-orang yang beriman. Tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa itu sebagaimana di akhir pada ayat 183 surah Al-Baqarah ini, agar orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah, Imam Ghazali kemudian membagi. Jadi puasa itu, kata Imam Ghazali, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa umum, ya, puasa pada umumnya. Yang kedua puasa khusus. Nah, ini di atas daripada puasa umum, puasa khusus. Dan yang ketiga adalah puasa khusus dari yang khusus. Nah, yang pertama puasa umum. Jadi puasa umum ini adalah puasa yang sekedar menahan perut dari makan dan minum, dan kemudian menahan syahwat dari hal-hal yang membatalkan puasa secara syarat. Nah, jadi puasa umum inilah puasa pada keumumannya yang kemudian seseorang itu berpuasa dalam rangka menahan perutnya dari makan, dari minum, dan dari berhubungan suami dan istri, puasa umumnya. Sedangkan puasa khusus, nah puasa khusus ini adalah tidak sekedar menahan perutnya dari lapar dan haus, tidak hanya sekedar
tidak berhubungan di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya, tidak cukup, tapi kemudian ditambah menahan pendengaran, menahan penglihatan, lisan, tangan dan kaki dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa yang khusus ini tidak hanya kemudian tadi sebagaimana yang saya jelaskan, tidak hanya menahan perutnya, tidak hanya menahan syahwatnya, tapi semua anggota tubuhnya juga dipuasakan. Jadi bagaimana matanya ikut kemudian dipuasakan, bagaimana telinganya juga ikut dipuasakan, bagaimana tangan, kaki termasuk lisan. Lisannya juga dipuasakan dari apa? Dari hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk puasa khusus. Nah, sedangkan tingkatan yang paling tinggi itu adalah puasa khusus dari yang khusus. Puasa khusus dari yang khusus artinya puasa hatinya itu jauh dari keinginan-keinginan dunia. Jadi tidak hanya kemudian dia menahan diri dari lapar dan haus, kemudian syahwat, tidak hanya kemudian mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, tapi hatinya pun ikut dipuasakan, yakni menahan diri dari keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Nah, ini puasa khusus dari yang khusus. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang puasa khusus dari yang khusus ini, jadi hendak memikirkan hal-hal keduniaan itu maka ditulis satu kesalahan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk puasa yang level ketiga ini, yaitu puasa khusus dari yang khusus tadi, yang tadi puasanya yang dipuasakan hati, itu puasanya pertama para nabi. Ya, jadi puasa khusus dari yang khusus itu adalah puasanya para nabi. Nah, kita ketahui bahwa nabi itu adalah manusia-manusia kepercayaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah para siddiqin. Para siddiqin ini adalah orang-orang yang membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang datang dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini para siddiqin. Yang ketiga adalah para muqarrabin. Para muqarrabin ini orang-orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Nah, jadi memang untuk puasa khusus dari yang khusus ini tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan puasa yang level ketiga ini, puasa khusus dari yang khusus. Untuk puasa level kedua yaitu puasa khusus. Nah, puasa khusus ini adalah puasanya orang-orang yang saleh, yaitu menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan pendengaran dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan, kaki, perut dari hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya orang-orang yang soleh. Nah, kita karena kita sekarang dalam melaksanakan ibadah puasa, maka setidaknya kita itu pada tingkatan level kedua ini. Jadi puasanya orang-orang yang khusus. Jadi tidak hanya kemudian kita berpuasa dari lapar, haus, dan kemudian hubungan syahwat suami istri, tapi juga ikut mempuasakan seluruh anggota-anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, lisan, kaki, tangan, dan perut. Jadi kita harus berupaya seperti itu. Nah, karena dalam salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa yang didapatkan itu hanya lapar dan haus. Kenapa seperti itu? Karena kemudian dia tidak menahan anggota-anggota tubuhnya yang lain dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia berpuasa, dia menahan diri dari lapar dan haus dan syahwat kepada pasangannya, tapi matanya itu kemudian tidak dipuasakan. Matanya kelayapan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kemudian laki-laki matanya itu kemudian enak menikmati hal-hal yang berbau pornografi. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti ini itu puasanya tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jangan sampai kita masuk pada hadis tadi itu, banyak orang yang berpuasa yang didapatkan adalah ju' wal atos, yang didapatkan adalah rasa lapar dan juga rasa haus. Ya, apa gunanya kita berpuasa kalau seperti itu? Kita inginkan kita berpuasa ini sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal larangannya dan kemudian menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan dari pelaksanaan ibadah puasa ini. Nah, itu bisa tercapai ketika kemudian kita tidak hanya mempuasakan perut kita, tidak hanya mempuasakan tenggorokan kita, tapi kita juga harus mempuasakan seluruh anggota-anggota tubuh kita. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 6 hal puasa level kedua ini yang puasanya itu dianggap sempurna. Nah, 6 hal itu, yang pertama adalah menundukkan pandangan. Nah, jadi menundukkan pandangan dari setiap apa-apa yang kemudian dibenci, dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memalingkannya kepada hal-hal yang disuka dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga lisan. Ya, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari semua anggota tubuh kita yang paling banyak berdosa itu adalah lisan. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman ya kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia mengatakan yang baik-baik saja atau tidak dia diam. Jadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lisan ini kemudian bisa menyebabkan seseorang terjerumus kepada lembah kemaksiatan, maka pilihannya itu hanya 2. Pertama, digunakan lisannya itu untuk mengucapkan kata-kata yang baik, dakwah termasuk, membaca Al-Quran termasuk, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak mampu, diam. Jadi diam saja ya. Itu adalah cara terbaik untuk kita selamat dari lisan kita ini. Nah, mempuasakan lisan dari apa? Yang pertama dari dusta. Dusta artinya berkata-kata bohong. Kalau sekarang mungkin menyebarkan hoax, itu bagian daripada dusta. Nah, jadi lisan kita jangan sampai kemudian terbiasa menyampaikan hal-hal yang berbau hoax atau berbau dusta. Maka ini dianggap kemudian sudah sudah mengurangi pahala daripada puasa itu sendiri. Nah, yang kedua gibah. Gibah kita tahu bersama ya, gibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain, di mana kemudian orang itu tidak suka dengan apa yang kita bicarakan itu gibah. Nah, banyak hari ini kemudian begitu familiar kita saksikan orang yang begitu asik menggibah saudara-saudaranya. Ya, padahal kemudian gibah itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Anda bayangkan ya, memakan bangkai sapi saja itu rasanya seperti apa? Ya. Gimana lagi kemudian kalau bangkai yang kita makan itu adalah bangkai saudara kita. Bangkai. Nah, pengibaratan dosa gibah itu sama seperti itu. Kita memakan bangkai saudara kita. Nah, jadi memang lidah ini ya, lisan ini dia memang tidak bertulang. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan ini itu mengalahkan sakitnya luka yang dihasilkan oleh pisau atau golok atau pedang atau parang. Jadi kalau kemudian luka yang diakibatkan oleh pisau itu mungkin setelah diobati, dijahit, kemudian diberi diberi obat yang bisa menghilangkan rasa sakit, sakitnya telah hilang. Tapi kalau fitnah itu sakitnya itu sampai kemudian bertahun-tahun. Itulah kemudian dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jadi jangan sampai di bulan Ramadan yang mulia ini
kita malah asik kemudian menggibah saudara kita, malah asik kemudian memfitnah, apalagi memfitnah. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, yang selanjutnya adalah namimah. Namimah ini adalah adu domba. Jadi jangan sampai kemudian dalam keseharian kita itu kita suka mengadu domba. Nah, yang keempat terkait dengan menjaga lisan ini, kita harus menjaga dari berkata-kata yang buruk. Ya. Nah, seidealnya kita ganti kata-kata buruk itu dengan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah, ya. Jadi mari kita biasakan lidah kita, lisan kita itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, mari kita biasakan lisan kita itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang saya contohkan tadi itu akan menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai lewatkan. Kita menganggap ringan saja, tapi ringan kalimat thayyibah itu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang penuh dengan keberkahan bulan Ramadan ini. Ya, jadi itu ya teman-teman hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan puasa level kedua atau level khusus ini, yang kedua adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa? Yang pertama dari dusta, kemudian dari ghibah, termasuk turunannya adalah fitnah, menjaga dari namimah atau mengadu domba, kemudian menjaga dari berkata-kata buruk, ya. Nah, kemudian yang ketiga menjaga pendengaran dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kaidah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembicaraan sesuatu, misalnya ghibah tadi, maka Allah pula mengharamkan untuk mendengarkannya. Jadi menjaga pendengaran dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kemudian kita menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang berbau ghibah, berbau fitnah, ya. Jadi kita hindarkan telinga kita, pendengaran kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu akan mengurangi pahala puasa kita. Nah, khususnya puasa level yang kedua, yaitu puasa khusus. Yang keempat, ya, mencegah anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jadi menjaga tangan, ya. Jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ini, mohon maaf ya, kita masih sering mengambil hak-hak orang lain, ya. Kaki kita jaga, jangan sampai kemudian kaki kita ini masih sering melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini bulan yang penuh keberkahan, bulan yang kemudian di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan, termasuk menjaga perut. Ya, menjaga perut kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pastikan jangan sampai kemudian apa yang masuk ke dalam perut kita ini itu ternyata hal-hal yang mengandung keharaman atau tidak mengandung hal-hal yang subhat, ya. Kalau hal yang subhat saja kemudian kita harus menghindari, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, untuk puasa level kedua atau level khusus ini, kesempurnaan puasanya yaitu ketika mereka kemudian berbuka puasa tidak makan secara berlebihan. Jadi makan dengan sekedarnya saja. Nah, jadi ini dianggap kelalaian, ya. Ya, dianggap kelalaian ketika kemudian berbuka puasa itu berbukanya dengan berlebihan atau dengan tidak wajar. Dan ini kemudian hal yang biasa di tengah-tengah kita, ya. Ketika waktu berbuka puasa itu semua macam makanan itu kemudian dicicipi, ya, yang manis, yang asin, ya macam-macam dicicipi semua. Akhirnya kemudian ketika sudah kenyang, malaslah kemudian kita melaksanakan ibadah. Nah, inilah kemudian ketika malam hari, ya, yang kemudian dianjurkan untuk sholat tarawih, akhirnya kemudian ngantuk karena pengaruh kenyang tadi. Nah, jadi itu. Jadi kesempurnaan berpuasa itu ketika kemudian kita tidak berpuasa secara berlebih-lebihan, alias kita berbuka sewajarnya saja. Jadi kesempurnaan orang yang berpuasa yang kelima itu adalah
berbuka dengan tidak berlebihan. Jadi berbuka sekedarnya saja, supaya kemudian kita betul-betul kuat ketika beribadah. Jadi kita tidak ngantuk, tidak malas ketika melaksanakan ibadah-ibadah di malam bulan Ramadan. Jadi sholat wajib, kemudian tarawih, ya, termasuk kemudian tadarus Quran di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah hatinya sesudah berbuka diselimuti dua perasaan. Nah, ini orang yang berpuasa di level yang kedua, ya, level khusus. Jadi ketika berbuka puasa itu hatinya gelisah gitu. Hatinya itu gelisah. Kenapa dia gelisah? Ada dua perasaan yang hadir dalam hatinya. Yang pertama adalah takut. Dan yang kedua adalah harap. Dan bahasa istilahnya itu khauf war roja. Jadi takut dan harap. Takut puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut puasanya batal, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin seharian itu ada hal-hal yang menurut dia tidak membatalkan puasa, tapi menurut Allah itu batal puasanya. Jadi orang-orang yang berpuasa di level kedua ini ketika berbuka puasa itu takut dalam hatinya. Hadir rasa takut itu, ya Allah, diterima enggak puasaku ini? Diterima enggak puasaku ini, ya Allah? Jadi hadir itu rasa takut. Yang kedua rasa harap. Nah, ketika takut dia juga berharap. Harapannya apa? Harapannya puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian selesai berbuka puasa itu dia berharap, ya Allah, terimalah puasaku, ya Allah, terimalah puasaku, ya Allah, terimalah puasaku ini, ya Allah. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa itu disediakan satu pintu surga. Jadi pintu surga itu namanya Ar-Rayyan. Jadi pintu surga Ar-Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang kemudian puasanya diterima oleh Allah. Selain orang-orang yang berpuasa tidak diterima, misalnya ahli sedekah. Jadi dia rajin bersedekah di dunia, ya. Orang yang bersedekah tidak akan bisa masuk pintu Ar-Rayyan ini, enggak akan bisa. Yang bisa memasuki pintu surga Ar-Rayyan inilah orang-orang yang kemudian berpuasa, dan puasanya itu catat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kemudian level kedua ini jadi level puasa khusus. Jadi ketika selesai berbuka puasa, jadi muncul perasaan takut dan harap. Takut puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian dia takut, ya, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pada besok harinya ketika dia berpuasa kembali, dia akan menjaga betul-betul, ya, waktu demi waktu ketika dia berpuasa. Apa-apa yang kemudian dia merasa itu akan mengurangi pahala puasanya, dia akan tidak melakukan. Nah, ini kenapa kemudian pentingnya perasaan takut puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan berusaha menjaga setiap puasa kita, setiap waktu-waktu ketika kita berpuasa. Jangan sampai kemudian satu amalan bisa merusak semua puasa kita. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya, 6 hal yang bagi puasa level kedua atau puasa khusus dianggap sempurna puasanya. Yang pertama menundukkan pandangan, yang kedua menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa? Dari dusta, gibah atau menceritakan keburukan orang lain, kemudian namimah atau adu domba, kemudian berkata-kata buruk. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mencegah anggota tubuh baik tangan, kaki, kemudian perut dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah ketika berbuka, ya, ketika berbuka ia berbuka dengan sewajarnya, tidak secara berlebihan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah hatinya sesudah berbuka diselimuti perasaan harap dan takut atau takut dan harap. Takut tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin wal hadirat penjelasan tingkatan-tingkatan puasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali. yakni puasanya terbagi atas 3, puasa umum, puasa khusus, dan puasa khusus dari yang khusus.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita khususnya, dan menerima semua amal-amal ibadah yang lainnya pada umumnya di bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan tamat 29 atau 30 hari selama di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita ini betul-betul bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah dengan ketakwaan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan sore hari menjelang berbuka puasa ini. Dari saya cukup sekian. Insya Allah kita akan bertemu pada waktu-waktu yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.